lah, tahun depan, bukan tahun ini. Direncanakan dari kapan maksudnya? Direncanakan sih pas mereka lagi mengandung sih segala macamnya katanya. Cuman nunggu Gala udah bisa merangkak, udah bisa tanpa ASI lah ininya, baru mereka pengen umroh. Lagi. Gimana melihat seminggu kepergian almarhum? Kamu masih lihat fotonya? Masih lah, setiap aku tidur, setiap aku ini menutup mataku, yang aku lihat Jakapanes sama Mas Bibi doang selama seminggu ini. Tapi sempat dimimpiin gitu gak sih, Bang? Aku selalu mimpiin mereka, nggak pernah mimpi yang lain. Mimpinya mungkin seperti apa, Pak? Ketawanya mereka, bercanda mereka, segala macem. Terus aku kan juga usaha Vanessa Wear dan aku kan sering di advice. Jadi yang aku mimpin selalu kayak ngeliat mereka lagi bikin konten segala macem gitu. Sejauh ini mungkin Tegar sampai akhirnya bisa melewati hari-hari gitu. Karena kalau aku Tegar sih, aku karena dukungan teman-teman, dukungan keluarga segala macem, banyak banget yang dukung aku dari lewat Instagram. Semangat, Kafran semangat, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi ada firasat nggak sih sebelum kepergiannya gitu? Ada pesan-pesan kan selama ini dekat gitu, selalu mendampingi mungkin? Aku benar-benar nggak punya firasat sama sekali karena mereka biasa pulang pergi dari Surabaya ke Jakarta, Bali Jakarta. Jadi kayak biasa pas lagi tanggal 3 mereka juga tinggal bilang ke aku pergi dulu ya ke Surabaya segala macem. Ya aku cuma bilang ya oke, hati-hati, paling gitu doang. Kayak biasa. Banyak yang dapat perhatian. Jadi nanti ke depannya hak asuhnya akan itu masih dirundingkan sama keluarga kita segala macamnya. Ya kita pasti kedua keluarga akan saling kerjasama lah untuk merawat Gala. Tapi dalam sehari-harinya dirawat oleh Puji atau gimana? Untuk sehari-harinya sekarang sih dirawat di kedua keluarga sih, kadang-kadang di rumah ini. Kedua keluarga sering kunjung ke rumah ini, masih kita rundingkan. Peninggalan terakhir yang pernah diberikan Bibi atau Vanessa, peninggalan terakhir untuk siapa? Peninggalan terakhir paling cuma ilmu sih, ilmu yang diajarin sama aku dalam cara berbicara, dalam cara berusaha segala macam, dalam cara nanti kalau misalnya nggak suka Gala nggak ada, aku si abangku nggak ada, gimana segala macamnya untuk masuk Gala. Sudah ada pembicaraan soal itu? Pernah waktu di mobil, waktu itu dia lagi ngobrol sama aku segala macam. Dia bilang kalau gua nggak ada pergi ke Bali, ya kalau gua nggak ada ke Makapanes, gua lagi jadi tanggung jawabnya ke lu Frans segala macam. Karena lu paling gede, walaupun lu nggak kuat, tetap lu yang harus jagain Putih, jagain Patli, jagain Gala segala macam. Dia ngamanin ke aku, dia pernah ngomong kayak gitu ke aku. Respon Kak Frans sendiri waktu dikatakan itu apaan sih? Nah itu bicaranya kalau si Panes sama Pepi pergi ke Bali, tinggal anaknya, bukan dia kalau nggak ada meninggal, bukan. Kan kalau dia lagi ke Bali atau umpamanya ke Sumatera ditinggal anaknya. Nah, jadi kamu tanggung jawab kan, papanya sama mamanya kadang kan nggak di rumah. Nah, dia pernah ngomong gitu. Mungkin soal bisnis sendiri nantinya akan seperti apa? Vanessa Wear akan itu seperti apa aku dikelola? yang ngurus, karena abangku nitipnya ke aku, karena bilang tetap lanjutin Vanessa Wear kalau gua nggak ada segala macem, tetap jaga karyawan gua yang gue kerjakan segala macem. Kalau mereka selagi mereka masih baik sama lu kerjakan mereka, kembangkan mereka. Mereka selalu ngomong gitu ke aku. Merasa ini tanggung jawab yang besar nggak sih? Iya, tanggung jawabnya besar banget sih. Aku juga kaget tiba-tiba kayak begini segala macemnya. Dan aku harus jaga tanggung jawab abangku. Fred, tapi terakhir sebelum ke Surabaya emang Vanessa sama Bibi sempat kasih surprise juga ya, kasih bantu ke Ida ya? Itu. Iya, ulang tahun yang pagi-pagi itu. Itu jadi memorable banget kan? Memorable banget kalau untuk Ida ya. Karena kan pagi-pagi Ida disurprisein biasa. Mereka kalau ke karyawan tuh selalu loyal, selalu deket banget kayak gitu. Kayak ya bunderinya kayak tipis-tipis lah intinya. Berarti memang sebelum pergi udah dikasih surprise ya Bang Ida? Iya, Mbak Ida disurprisein di rumah ini. Kak, mungkin sebelumnya saudara TJ sendiri sudah menjadi tersangka dengan hukuman yang sudah dijerat 6 tahun, itu seperti apa mungkin tanggapan dari keluarga? Kalau aku sih nggak tahu apa-apa karena aku masih ngurus Vanessa Wear, mungkin papaku yang tahu kalau misalnya masalah ini. Itu hukum yang Iya, aku juga nggak tahu kabarnya beneran semua. Sumpah aku nggak tahu. Tapi dekat dengan Jody nggak sih, Kak Frans sendiri? Aku jujur aku kenal banget sama Jody. Dia juga karyawanku. Aku sering ngomong baik sama mereka. Kalau untuk perasaanku tentang Jody aku nggak tahu sama sekali, beneran. Karena campur aduk, kecewa iya, merah iya, sedih iya, semuanya iya. Tapi memang dia sebenarnya Jody supir ini bukan supir, atau gimana? Dia editor. Banyak yang bilang kan tim YouTube gitu. Dia tuh editor YouTube, editor Vanessa Wear juga.
Jadi dia sering bantuin si Mas Bibi ini untuk dalam berkarya. Tapi kenapa akhirnya pada hari itu Jody sendiri menjadi Kayaknya driver? dia, menurutku dia ngantuk karena dia tidur kalau nggak salah jam 12 sampai jam 1 menurut karyawanku Nggak, di kantor. tapi kenapa saat itu hari itu Jody yang jadi drivernya gitu? Karena biasanya emang ganti-gantian sama abangku buat ke Surabaya. Abangku kan orangnya tipenya menikmati hartanya, padahal mereka bisa aja naik pesawat. Cuman mereka lebih seneng naik mobil karena lebih have fun gitu. Tapi menurut kamu bener ngantuk ya dia? Ngantuk sih menurutku, itu aja. Tapi Tapi sempat bener nggak update sih? juga di medsos itu seperti apa? Lalu dihapus. Ya, lalu dihapus. Yang diupdate itu kayak itu yang di kilometer 570-an ya kayaknya. Iya. Cuman kan kecelakaannya di 570-an. Sempat bergantian juga kan di rest area sama Kak Bibi untuk Iya, katanya bawa sih, mobilnya. Iya, sering bergantian mereka biasanya gitu. Tapi bener gak sih Jody sendiri baru bisa naik mobil Enggak, Februari itu? Udah lama dia bisa bawa mobil. Dia sering juga ke Bali Jakarta, sering juga Surabaya Jakarta. Jadi udah pengalamannya cukup menurutku. Berarti sudah dianggap keluarga sekali ya ini ya, Sahabat Jody. rekan dekat berarti. Iya, teman dekatku emang. Pernah ada komunikasi gak sih sama Jody sendiri? Aku Kira-kira Setelah Dia- kejadian ini mungkin ada komunikasi. aku belum ada komunikasi sama sekali. Karena aku nggak tahu perasaanku segala macam. Siap gak sih ketika nanti bertemu mungkin apa memang gak mau bertemu karena Berarti belum ada Untuk saat ini belum siap. belum kontekan. Belum ada kontekan aku. Jadi nggak ada komunikasi langsung ya? Iya, belum ada. Tapi apa sih yang akan disampaikan kepada Jody gitu jika akhirnya siap untuk Nanti bertemu dipertemukan. dengan beliau? Belum ada. Karena aku nggak tahu perasaanku. Beneran nggak tahu. Aku nggak tahu apa yang mau aku sampaikan. Berarti sekarang masih campur aduk juga dan Masih sedikit campur aduk. kecewa ya? Iya. Karena dia sahabat baikku tapi dia yang tahu lah gitu kan. Sudah berapa lama? Hah? kenal Jody. Sudah kenal, kalau aku kenal 6 bulan. Cuman udah deket banget karena dia kan tidur di kantor. Aku sering setiap hari ketemu dia. Yang aku lihat pertama datang ke kantor dia, tiap pulang dia yang kulihat. Tapi Jody sendiri berapa lama sih bekerja dengan Kak Vanessa dan Kak Bibi? Berapa lama Itu bekerja udah di lama. sini? Setelah Jody itu dulu freelancer. Terus lama-lama pas lagi pandemi ini dia jadi kerja tetap Kavanes. Terkait komentarnya Kak Fuji, Oh itu aku benar-benar nggak tahu karena aku benar-benar lagi ngurus pada Zawir segala macam. tapi mungkin tanggapannya seperti apa? Adik Ya. dijat seperti itu mungkin? Mungkin mentalnya lagi belum siap segala macam adikku segala macam. Jadi dia lagi emosional lah segala macamnya. Sangat disayangkan gak sih dalam keadaan sedih seperti ini gitu terus muncul isu seperti itu? Iya. Kan waktu pertama kecelakaan kan yang ditelepon sebetulnya pertama sama Jody adalah aku. Oke. Ya kan? Munduran, Kak. Yang ditelepon sama Jody dia minta tolong sama aku segala macamnya. Habis itu mereka nelpon Bang Tom, Bang Delta, Mas Jol segala macam untuk ditolong. Isi percakapannya seperti apa mungkin? Di si Jody waktu itu dia minta tolong, dia bilang segala masih bernapas, segala masih bernapas. Mereka nggak, si Jody Nggak nggak ngasih sama tahu sekali keadaan. mention abangku atau Kak Vanes, jadi aku udah kayak gitu. Tapi ada pekerjaan Kak Vanessa yang belum selesai atau sesuatu yang Itu belum selesai? Uti yang ngurus bukan aku nggak tahu kalau itu, karena Uti lebih tahu kalau hal itu. Soal pelapor si Jody telepon, apa pembicaraan awal Jody ke Dia nangis-nangis, aku kira aku di prank awalnya, biasanya karena bercanda sering, ternyata itu beneran. Dan dia bilang, Frans tolong Frans, ini parah banget, tolong banget, dia bilang. Sampai nangis-nangis dia, gitu, tolong banget, harus lu tolong kesini segala macam. Terus aku tanya, lu di mana? Dia bilang di Nganjuk segala macam, di kilometer 670. berapa lama ketika itu dia nelfon? Dia di nelpon tuh 12.20-an atau 12.30-an tuh, 12.20-an kalau nggak salah. Pas ditelepon Berapa lama? Berapa lama? berapa menit? Cuma 30 detik karena emang benar-benar panik gitu. Terus apa reaksi Frans seperti itu? Aku berusaha kalem, aku berusaha nelpon papaku, ibuku, adikku semuanya. Karena mungkin Jody nelpon aku karena kalau emosiku paling yang stabil kalau di keluarga, jadi kalau misalnya nelpon adikku langsung kacau semuanya. Akhirnya yang mendapatkan informasi pertama bahwa Kak Vanessa dan Bibi ya kecelakaan dan menghembuskan nafas terakhir di tempat itu siapa? Aku yang tahu. Aku soalnya dari dia ngomong Gala masih bernapas, ya udah tahu kita semuanya, ya kan? Jadi ya, dari telepon tersebut si Jody langsung memberitahukan kondisi pada saat itu. nggak bilang, cuman bilangnya Gala masih bernapas, bisa disimpulkan menurutku. Dia mengatakan nabrak enggak? Atau Bilang nabrak parah, dia ngasih foto cuman di Yansen lagi, foto yang dikirim foto? iya, yang foto cuman di Yansen lagi, yang foto yang mobil itu. Oh, foto itu sempat dikirim? Iya, ke aku, Sadar itu bukan prank, berapa detik kemudian? karena dia nangisnya parah, nangisnya bukan seperti seorang Jody. Jadi
kayak ini beneran nih, udah sampai dikirim foto segala macam. Dari telepon melihat ada penyesalan mungkin dari seorang Jody? Si Jody pasti nyesal, dia pun menurutku pasti mengutuk dirinya sendiri, makanya aku juga bingung mau marah sama dia juga. Dia pun pasti kayak kenapa nggak gue aja, misalnya masih kayak gitu dia, aku yakin dia kayak gitu. Betul loh. Tapi hati kecil apakah sudah memaafkan? Hati kecil sudah memaafkan? Aku belum tahu perasaanku, jujur aja sampai sekarang masih belum tahu. Setelah 30 detik dia telepon, apa langkah selanjutnya? Kalau aku si Jody atau aku? Kalau aku nelpon papaku, nelpon mamaku, telepon adikku semuanya, dan aku cari tiket pesawat ke sana segala macem, terus siapin pokoknya segala macem buat ke sana. Tapi nggak bisa berangkat? Nggak bisa karena tiket pesawat nggak ada sama sekali, dan untuk kalau naik mobil 8 jam dan itu membuang waktu ke sana, dan nanti malah takutnya kecelakaan lagi kan. Akhirnya nunggu di rumah? Nunggu di rumah karena dibantu oleh Mas Tom, Mas Jol di sana, sama Polda Jatim. Iya. Banyak banget yang membantu. Sesudah itu ada komunikasi lagi dengan nggak ada, aku nggak ada lagi karena Jody mungkin takut untuk berbicara dengan aku, makanya nggak ada lagi ngechat lagi sekarang. Komunikasi dengan siapa berikutnya? Dengan Mas Jol di Surabaya. Dengan polisi mungkin ketika ada polisi menghubungi? Yang menghubungi, jadi perantaranya itu Mas Jol dengan polisi di sana. Mungkin terakhir harapannya seperti apa mungkin Apa? Mas Farhan?